Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. It is very nice to see you again. And at our class today, we will talk about broadcasting and in this case, focus on newsreader. Kita akan berbicara tentang siaran, khususnya dalam pembacaan berita. Okay, follows are how a newsreader commonly hosts a program. Ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang newsreader di dalam membawakan acaranya ya. Yang pertama ini ada opening. Di opening itu biasanya greet your listener atau viewer, jadi memberikan salam, kemudian mention your name and the program that you are hosting, menyebutkan nama dan acara yang dibawakan, kemudian menyebutkan how long the program will last, berapa lama program ini akan berlangsung. Next, selanjutnya ke introduction atau pendahuluan, di mana di introduction ini seorang newsreader itu biasanya mention where the news come from and the topic, dari mana berita itu berasal dan topiknya apa. Kemudian selanjutnya ke bagian body of the news itu sendiri ya. Newsnya ini consists of 3 part. Yang pertama adalah headline atau lead, yaitu answer the element of what, where, when, and who. Kemudian ada news feature-nya, tell why and how, and reminder atau give additional important information. Ini berita yang dibawakan. Dan yang terakhir adalah di sini closing, di mana pada saat proses closing ini seorang newsreader akan say when you will be back with the program and ask your listener or viewer to stay tuned to your station. Pada bagian closing ini disebutkan kapan akan kembali lagi acara tersebut dan meminta pendengar untuk tetap untuk menyimak gitu ya station tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang newsreader dalam sebuah programnya. Kita akan membicarakan elemen-elemen apa yang harus kita perhatikan saat seorang newsreader itu membacakan berita. Yang pertama di sini adalah pronunciation, atau the way a word is spoken, bagaimana sebuah kata itu harus diucapkan. Okay, I want to remind you that when we want to know how we have to pronounce a word, so it is very better for us to consult with our dictionary. Jadi sangat baik bagi kita untuk melihat kamus ya saat kita ingin mengetahui how to pronounce a word. Yang kedua yaitu intonation atau the rise and fall of the voice in speaking. Jadi ada naik turunnya gitu ya. Kapan kita harus naik dan kapan kita harus turun suaranya. Oke, yang ketiga yaitu clarity in speaking. Clarity in speaking ini berarti kita harus jelas di dalam berbicara. Ketika kita harus mengucapkan A, maka mulut kita harus terbuka dan kita nggak boleh sungkan untuk membuka mulut kita. Begitu juga ketika kita berbicara O, misalkan ya, atau harus manyun, maka ya manyun gitu. Atau kita harus jebeu, ya harus jebeu gitu ya. Berarti itu artinya kita berbicara berusaha untuk clarity, untuk clear gitu ya dalam berbicara. Dan biasanya ini terkait dengan pelafalan sebuah kata gitu ya. Dan yang keempat adalah pause atau a temporary stop in a news reading. Kita juga harus mengetahui di mana kita harus atau bisa menjeda sebuah kalimat, di mana kita tidak bisa atau tidak boleh menjeda sebuah kalimat. Karena kita tahu kalau kita menjeda sebuah kalimat dengan salah atau di tempat yang salah, maka akan menimbulkan arti yang salah juga. Nah, hal lain yang diperhatikan di sini yaitu selain ketiga hal yang telah kita sebutkan ini, yaitu kita harus atau seorang newsreader itu saat membacakan berita harus stand still
atau harus berdiam diri, tidak banyak gerak gitu ya. Atau misalkan saat kita membacakan berita, tangan kita menepuk-nepuk meja gitu ya, atau kaki kita goyang-goyang gitu loh. Terus yang berikutnya, keep your eyes on the lens, kita melihat kepada lensa kamera. Dan yang ketiga, talk to the one person, kita berbicara seolah-olah pada satu orang saja. Dan yang terakhir, up on three, jadi kita siap pada hitungan yang ketiga. Okay class, now suppose that I am as a newsreader who will read the news for you. Dan sekarang anggap bahwa ibu adalah seorang pembaca berita yang akan membacakan berita untuk kalian ya. Dan ingin ibu sebutkan di sini bahwa, atau kita melihat di sini ada double slash gitu ya, double garis miring, itu berarti menandakan suara kita turun, titik artinya. Kalau slashnya satu kayak gini berarti suara kita turun ke bawah untuk sementara atau sebentar, kemudian naik lagi ke atas gitu ya. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suara kita turun ke bawah, titik, berhenti di situ. Good morning, titik. Slashnya di sini ada 2, berarti suara kita turun. I am Yulianti Andayasari. Pause sebentar, kemudian naik lagi. I am Yulianti Andayasari, and this is morning report on National Radio. Ada di sini slashnya double, berarti kita berhenti di situ. Dear listener, morning report will bring you interesting news over the next half hour. Berarti suara kita turun di sini. The first news come from Jakarta. The government has one official again holiday hangovers. The Administrative Reform Minister said that all civil servants across the nation must return to work on Monday after having 9 days off to celebrate Idul Fitri. Civil servants began their days off on Sunday, August the 3rd. The Idul Fitri public holiday fall on August the 8th and 9th. Many private companies will also resume business on Monday. 9 days is quite a long holiday. Civil servants should be fully recharged by then to provide maximum public services on Monday. There will be no tolerance for missing work at that day, the minister said in a statement released by the Cabinet Secretariat on Sunday. Listener will be back with morning report after the following advertisement. Stay tuned to 101.99 kHz National Radio.